The Israeli military is accusing Hezbollah of firing rockets at its troops in southern Lebanon, with the IDF then firing its own strikes in return despite a 10-day ceasefire. According to officials, the U.S. is expected to host a second round of talks between Israel and Lebanon this Thursday in hopes of extending the current ceasefire. Meanwhile, hundreds of thousands of people who were forced from their homes Nasib mengkhawatirkan kini menyambar Amerika Serikat dan Israel. Dua negara penjajah ini semakin dimusuhi dunia dengan rentetan kejahatan yang telah diperbuat. Belum sempat menyeka luka lama, rakyat Lebanon kini kembali merasakan penderitaan luar biasa. Militer Israel atau IDF diklaim telah melanggar gencatan senjata dengan menyerang berbagai fasilitas di kawasan Lebanon Selatan termasuk sekolah. Tindakan biadab Zionis membuat negara-negara Eropa semakin geram. Spanyol menduga Israel sedang mempersiapkan strategi untuk menjadikan Lebanon sebagai Gaza kedua. Jose Manuel Albares selaku Menteri Luar Negeri Spanyol mengajak negara benua biru untuk sama-sama mencegah dan memerangi negara Zionis. Apa jadinya jika Eropa pasang badan dalam perang Israel melawan Lebanon? Alih-alih mendapatkan dukungan, negara-negara di berbagai dunia justru berani memerangi Israel. Bahkan Amerika Serikat juga ikut terdampak dalam konflik Israel dan Lebanon. Negara-negara sekutu Paman Sam di Timur Tengah mulai meninggalkan Donald Trump dan membelot ke blok timur. Cetak Gol coba merangkum satu dunia memusuhi dan memerangi Israel Amerika sebagai berikut. Eropa semakin perangi Israel karena ingkar janji. Memang ucapan petinggi Israel tidak bisa begitu dipercaya. Meskipun gencatan senjata masih akan berlangsung selama beberapa hari, tetapi militer Israel atau IDF kembali melanggar janji suci tersebut. Kali ini serangan IDF nggak main-main dengan menargetkan fasilitas sipil. Sekolah umum di kawasan Lebanon Selatan hancur lebur dan rata dengan tanah oleh gempuran Zionis Selasa kemarin. Menurut laporan kantor berita resmi Lebanon atau NNA, pasukan Israel memasang bahan peledak di gedung tersebut. Akibatnya ledakan pun terjadi hingga menghancurkan seluruh bangunan. Gak hanya menyerang sekolah, Zionis juga melancarkan serangan drone yang menghantam pemukiman. Kami akan memperlihatkan bagaimana situasi kacau akibat serangan tersebut. Sumber foto tersebut berasal dari CNC Indonesia yang berasal dari Al Jazeera. Hizbullah geram bukan main dengan tindakan militer Israel yang melanggar gencatan. Kelompok militan asal Lebanon ini bahkan mengajak jurnalis untuk menyaksikan kehancuran kota di Lebanon. قرابة 20 من القرى ال 55 تعرضت لتهديد أحياء مسلمات. Dalam video tersebut memperlihatkan kehancuran luas di kawasan Haret Haik, khususnya di Jalan Syura yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas politik dan kepemimpinan Hizbullah. Sejumlah jurnalis yang meliput langsung juga merasa miris melihat kondisi negaranya. Gak terkecuali Barak Baidoun mengatakan bahwa situasi keamanan di Lebanon masih sangat rapuh. Direktur Beirut News Center ini mengatakan pelanggaran gencatan senjata masih terus dilakukan Zionis. Serangan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini sebelumnya meminta bahwa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon berlangsung 10 hari. Tetapi
belum genap 1 minggu, Zionis sudah melancarkan serangan sebanyak 5 kali. Kami akan menampilkan footage kehancuran yang disebabkan oleh militer Israel dalam beberapa hari terakhir. Jika kamu sudah menyaksikan video tersebut, apakah reaksi kamu? Apakah kalian miris melihat penduduk Lebanon yang kini membutuhkan uluran dunia? Negara Eropa kini melihat Lebanon sebagai negara yang tertindas. Gak terkecuali Spanyol yang menyebut Zionis sedang memainkan strategi Gaza di Lebanon. Pernyataan ini disampaikan oleh Jose Manuel Albares selaku Menteri Luar Negeri. Albares menyatakan pola yang sama seperti Gaza sedang diterapkan Zionis di Lebanon Selatan. Dalam wawancaranya bersama RTVE, Albares mengatakan situasi di Lebanon menunjukkan pola yang mencakup penghambatan kehidupan normal warga sipil hingga penghancuran infrastruktur. Ini merupakan tindakan pelanggaran hukum internasional yang terus dibiarkan. Albares mengatakan Israel sengaja mengusir penduduk asli Lebanon agar berikutnya daerah tersebut bisa dikuasai. Menurut Albares, serangkaian tindakan ini bisa mengancam stabilitas di kawasan Timur Tengah. Ini akan sangat serius bagi stabilitas Timur Tengah dan bahkan bagi keamanan Israel sendiri, kata Albares. Spanyol pun mengajak semua negara Eropa untuk sama-sama memberi pelajaran ke Israel. Salah satunya mendesak Uni Eropa untuk mengakhiri perjanjian asosiasi dengan Israel. Spanyol menuduh Israel telah melakukan pelanggaran hukum internasional. Pada hari Selasa, pemerintah Spanyol akan mengajukan proposal kepada Uni Eropa agar Uni Eropa memutuskan perjanjian asosiasinya dengan Israel, kata Pedro Sanchez selaku Perdana Menteri. Seruan dari Spanyol nampaknya didengarkan oleh negara-negara Eropa. Manuver tak terduga diperlihatkan oleh negara Hungaria yang bisa menjadi pukulan telak bagi rezim Netanyahu. Sebab pergerakan mereka bakal semakin terbatas dengan berkurangnya satu lagi sekutu asal Uni Eropa. Peter Magyar selaku Perdana Menteri baru Hungaria mulai memerangi Israel. Bukannya ingin mempertahankan hubungan dengan Israel, Magyar justru berniat untuk melemahkan Zionis. Salah satunya dengan menangkap Benjamin Netanyahu yang menjadi aktor kejahatan. Magyar menyebut penangkapan Netanyahu sesuai dengan surat perintah ICC. Én világosan fogalmaztam az izraeli miniszterelnöknek is, nem visszalépünk, mert megvizsgálták a kollégáim, és még meg tudjuk állítani a kilépést június 2-áig, hogy a Tisza kormány feltett szándéka, hogy ezt megállítsa, és hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem árultam semmiben zsákba macskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni. Gak hanya Hungaria, sebanyak 350 orang telah menyerukan penghentian perjanjian asosiasi dengan Israel. Israel diburu negara nuklir hentikan kebejatan di Timur Tengah. Gak hanya negara Eropa, hampir seluruh negara saat ini memusuhi Israel. Bahkan negara di seluruh dunia sudah mulai muak dan menebar ancaman menghancurkan Zionis. Hal ini bisa terlihat dari manuver sejumlah negara yang semakin gencar memusuhi Israel. Aksi memburu warga Israel makin gencar dilakukan oleh berbagai negara. Salah satunya Rusia yang telah menangkap 40 turis Israel di Bandara Moskow. Puluhan pelancong Zionis ini dicurigai terlibat langsung dalam perang Iran dan diduga kuat menjadi mata-mata. Kabarnya 40 turis tersebut ditahan selama 5 jam tanpa diberi makanan, minuman, dan dilarang untuk ke toilet. Media Israel menyebut tindakan Rusia bertujuan untuk membantu Iran. Moskow dikabarkan ingin membasmi yang berbau Israel lantaran dianggap sebagai musuh. Dugaan dari media Israel mungkin ada benarnya dengan banyaknya bantuan yang berasal dari Rusia. Selama perang 1 bulan kemarin, intelijen Rusia memang kerap membantu Teheran, mulai dari memberikan informasi posisi armada sampai membocorkan situs vital milik Israel Amerika. Gak hanya Rusia, Cina juga ikut memerangi Israel.
bukan dengan saling menyerang, melainkan membantu Iran untuk mempertahankan pengayaan uranium mereka. Beijing bahkan bersedia menampung sementara uranium Iran yang bakal dicuri oleh Donald Trump. China juga menawarkan untuk mengelola stok uranium Iran agar bisa menyelesaikan konflik kedua negara. Bantuan dari sekutu Iran langsung menimbulkan kekhawatiran untuk Israel dan Amerika. Robert Kadlec mengatakan ini bakal menjadi ancaman nyata untuk Amerika Serikat. Asisten Menteri Pertahanan AS ini meminta Trump untuk segera memikirkan cara menyingkirkan kedua negara. Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Amerika Serikat akan menghadapi tantangan untuk mencegah dua negara yang memiliki senjata nuklir. China dan Rusia secara bersamaan serta kekuatan regional dengan kemampuan yang semakin meningkat. Ini bukan hipotesis, melainkan realita berbahaya yang terjadi saat ini. Jika benar ini terjadi, Israel tentunya menjadi pihak yang penting dirugikan. Terlebih lagi, Iran selangkah lagi akan membangun senjata nuklir dan berniat menghapus Israel dari peta dunia. Secara teoritis, setiap rudal dengan kapasitas muatan sekitar 500 kg dapat dipasangi hulu ledak nuklir. Ini bukan lagi masalah teknis yang besar bagi Iran, mereka sudah memiliki kendaraannya. Mereka hanya tinggal menunggu intinya, ungkap Tal Inbar selaku pakar muda Israel. Bukannya tanpa alasan, Iran dikabarkan masih bersedia untuk menjalani perang panjang melawan para penjajah. Ancaman ini digelorakan Komandan Angkatan Udara IRGC Majid Mousavi. Kami tidak akan mengalah di hadapan musuh. Pasukan antariksa dan para pahlawan Angkatan Laut telah siaga penuh dengan jari di pelatuknya, siap menanti perintah imam dan panglima tertinggi. Setelah pengumuman tersebut, Iran langsung memamerkan amunisi rudalnya ke hadapan publik. Mereka membawa rudal seperti Khaybar Shekan hingga Khorramshahr 4 yang bisa membawa hulu ledak seberat 1 ton untuk berkeliling kota. Korea Utara juga akan menyokong Iran. Seandainya perang melawan Amerika kembali pecah, Kim Jong-un baru-baru ini mengawasi langsung uji coba rudal menggunakan hulu ledak cluster. Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu tetap kece waktu camping dan motoran. Cek linknya mumpung lagi diskon besar-besaran. Bagaimana Israel bisa bertahan dari serangan dunia? Ancaman demi ancaman dari sekutu Iran mau nggak mau membuat Netanyahu memilih berhenti merecoki Iran atau tetap berperang melawan negeri para mullah dengan bantuan sekutu. Mungkin jawaban tepatnya Netanyahu akan tetap memerangi Iran maupun negara-negara di Timur Tengah. Tetapi tidak sendirian, melainkan meminta bantuan ke Papa Amerika Serikat. Terlebih lagi Donald Trump sering membantu Netanyahu untuk memerangi banyak negara Timur Tengah terutama Iran. Kalau kita menarik ke pengalaman sebelumnya, Trump bisa saja membantu Israel yang sedang terdesak. Rokanal mengatakan Trump merupakan sosok presiden yang mudah sekali disetir. Anggota Kongres Amerika Serikat ini nggak segan menyebut Trump yang selalu tunduk atas perintah Netanyahu. Padahal banyak warga mereka yang sudah berkali-kali memperingatkan Trump. Let me tell you what a Democratic president's never going to do. An Israeli prime minister is not going to be sitting in our situation room telling the American president what to do. Only Americans will be in that situation room. Bukannya menuruti perintah rakyat, Trump justru menyebut membela Israel sama seperti membela bangsa sendiri. Dia pun akan terus mati-matian membela Israel meski satu dunia mengucilkannya. Israel tidak pernah membujuk saya untuk berperang dengan Iran, melainkan hasil dari peristiwa 7 Oktober dan keyakinan saya sejak lama bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Itulah alasannya, tulis Trump. Kalau omongan rakyat sendiri saja bisa dengarkan Trump, itu artinya Israel jauh lebih penting. Bujuk rayu Zionis nampaknya telah merasuki di dalam tubuh Donald Trump. Militer Amerika Serikat baru saja menyerang kapal Tosca milik Iran. Menurut Trump, penyerangan ini wajar dilakukan karena Iran telah memancing amarah militer Amerika Serikat.
Sebab kapal milik Tauska berusaha menerobos blokade laut di kawasan Teluk Oman. Serangan ke kapal kargo Iran ini malah berbuntut masalah yang panjang. مذاکره تو خواهی کردن که فعلا هر زمانی که مذاکره با قوت دشمن ما قبول کرد که ما از موضع برنده ایم و او موضع بازنده قبول کرد شرایط ما را حضور پیدا کنند مردم ما مردم بصیری هستند هر زمانی که با نظر ولایت میدان جنگ ما از میدان موشکی به میدان مذاکره تبدیل شد این مردم امروز حمایت هم میکنن مردمی که اهل منطقن اهل استدلالن اهل ولایتن هر کجا در هر میدانی که لازم باشه مقابل استکبار است. Jika kamu sudah menyaksikan video cuplikan tadi, apa tanggapan kalian? Ya, Abdullah Haji Sadeghi mengatakan Iran tidak akan pernah tunduk atau patuh dengan Washington. Bahkan Iran semakin bertambah kuat dengan memperkenalkan rudal generasi terbaru. Rudal Khorramshahr 4 disebut-sebut telah di-upgrade dengan daya jangkau yang lebih luas. Rudal ini bahkan bisa menyerang sejauh 2.000 km yang diklaim jauh lebih kuat dari generasi sebelumnya. Peluncuran rudal ini disaksikan oleh ratusan warga yang juga ikut menyambut. Ini menandakan jika Amerika Serikat juga sedang dalam posisi terdesak. Trump yang awalnya sombong mereka bisa taklukkan Iran di meja perundingan, kini diselimuti kebingungan. Dunia tak lagi menganggap Amerika Israel sebagai kekuatan dunia yang ditakuti. Artinya sangat sulit kedua negara untuk bertahan seandainya Perang Jilid II kembali pecah. Kekhawatiran akan kehilangan Amerika Israel bisa dilihat dari masa pemulihan Iran yang dinilai cepat. Hal ini bisa dilihat dari pembukaan kembali Bandara Mashhad untuk penerbangan internasional. Izin untuk mengoperasikan penerbangan penumpang internasional di Bandara Mashhad telah dikeluarkan, kata organisasi penerbangan sipil dilansir dari media AFP. Abbas Araghchi bahkan berani menantang perang Amerika Israel. Menurut Menteri Luar Negeri Iran ini, baik Trump dan Netanyahu akan menanggung kerugian besar apabila melanjutkan perang. Kami akan membangun kembali jembatan dan bandara lebih cepat. Tetapi Amerika tidak bisa mengembalikan posisinya yang telah hilang dan terpukul oleh kami, kata Abbas. Buat kamu yang lagi cari kaos lengan panjang yang oversize, kami mau merekomendasikan kaos dengan kualitas tinggi. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan satu dunia memusuhi dan mulai memerangi Amerika Serikat dan Israel. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Israel dan Amerika memang layak disebut sebagai negara paling bejat di dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.